Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok 3 Matkul Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal dengan anggota 1 Siti Nurani NIM 2017 10 11 50, 2 Sofiana Rahmawati dengan NIM 2017 10 11 53, 3. Ristian Nur Utami dengan NIM 2017 10 11 54. Yang keempat, Dini Maulida Fitri NIM 2017 10 11 64. 5. Mar'ah Sarliana Zahra dengan NIM 2017 10 11 65. Dan yang keenam, Riznia Nurfadila NIM 2017 10 11 66. Dan tentunya dengan dosen pengampu Ibu Intan Nur Azizah MPD. Baik, dalam video yang kami buat, kami akan membahas 6 poin. Yang pertama itu mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Lalu yang kedua, khalifah-khalifah Bani Umayyah. Yang ketiga, keadaan budaya masyarakat di sekitar wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Yang keempat, kemajuan-kemajuan pada masa Bani Umayyah. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Lalu yang keenam, masa kemunduran Bani Umayyah. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdusyams bin Abdu Manaf, yang merupakan tokoh penting di Quraisy pada masa jahiliyah. Bahkan pendiri Bani Umayyah itu sendiri merupakan khalifah pertama yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Berawal dari Muawiyah yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Bahkan Muawiyah pada awalnya dipandang sebagai pembangun dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan dipandang negatif. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin yang dicapai melalui cara curang. Bahkan lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam. Karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun. Muawiyah merupakan pribadi yang sempurna dan seorang pemimpin besar yang berbakat. Di dalam dirinya terkumpul sifat-sifat seorang penguasa politikus, bahkan administrator. Pengalaman politik telah memperkaya dirinya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam memerintah. Mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah, yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi yang telah menguasai ketiga daerah itu kurang lebih 63 sebelum Masehi. Kemudian, Muawiyah juga menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawai Suriah dan Palestina yang berkedudukan di Damaskus selama kira-kira 20 tahun semenjak diangkat oleh Khalifah Umar. Kemudian, Khalifah Utsman juga telah menobatkan Muawiyah sebagai Amr al-Bahr, yakni memimpin armada besar dalam penyerbuan ke kota Konstantinopel, walaupun dalam misinya belum berhasil. Lalu, Muawiyah juga berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya dikarenakan kemenangan diplomasi di Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, melainkan sejak semula Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Khalifah-khalifah Bani Umayyah. Para sejarawan sependapat bahwa khalifah terbesar dari Daulah Umayyah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Masa kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad lamanya, yaitu selama 90 tahun. Dengan dipimpin oleh 14 khalifah. Adapun urutan khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah pendiri dinasti Bani Umayyah dan tokoh pembangun yang besar. Muawiyah mendapat kursi kekuasaannya setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 4 Hijriah. Tahun tersebut dinamakan dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Muawiyah dibaiat oleh umat Islam di Kufah. Di antara jasa-jasa Muawiyah ialah mengadakan dinas pos dengan menggunakan kuda-kuda yang selalu siap di tiap posnya. Ia juga berjasa mendirikan kantor cap atau percetakan mata uang. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit dan digantikan oleh anaknya Yazid. Yang kedua yaitu Yazid I bin Muawiyah. Beliau memimpin kurang lebih 4 tahun, dari tahun 60 sampai 64 Hijriah. Yang ketiga yaitu Muawiyah II bin Yazid. Yang selanjutnya yaitu Marwan I bin Hakam. Dan yang kelima yaitu Khalifah Abdul Malik. Ia adalah orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah yang disebut-sebut sebagai pendiri kedua sebagai Kedaulatan Umayyah. Ia dikenal sebagai seorang khalifah yang dalam ilmu agamanya, terutama dalam bidang fikih. Yang selanjutnya yaitu Al-Walid I bin Abdul Malik. Yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang besar ialah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, nama Umar merupakan lembaran putih bagi Bani Umayyah dan sebuah periode yang berdiri sendiri, mempunyai karakteristik yang tidak terpengaruh oleh berbagai kebijaksanaan daulah Bani Umayyah yang banyak disesali. Ia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang sekali ditemukan pada sebagian besar pemimpin Bani Umayyah. Yang ke-9 yaitu Yazid II bin Abdul Malik. Beliau memimpin dari tahun 101 sampai 105 Hijriah. Yang ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 yaitu Al-Walid II bin Yazid. Yang ke-12 yaitu Yazid III bin Al-Walid. Yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Al-Walid. Dan yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Beliau memimpin pada tahun 127 sampai 132 Hijriah. Beliau adalah penguasa terakhir yang terkenal dengan julukan Marwan al-Himar atau manusia keledai karena kebesarannya yang luar biasa dan kesanggupannya menahan perasaan. Sebenarnya ia adalah penguasa yang besar, tapi sayang, ia muncul ketika daulah Bani Umayyah sedang merosot. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah, terbunuh di Mesir oleh pasukan Bani. Pembahasan selanjutnya yaitu keadaan budaya masyarakat di sekitar wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah berkuasa, tapal batas negara yang dapat memisahkan antara negara Islam dan kafir segera dibuat, sehingga jelas batas-batas wilayah kekuasaan mereka. Masuknya kekuatan Islam ke berbagai wilayah yang ditaklukkannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakatnya, sebab Islam tidak mematikan kreativitas masyarakat, bahkan sebaliknya. Islam mendorong umatnya untuk senantiasa mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sebenarnya segala upaya kreatif itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya, kemajuan pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa kekuasaan Abdul Malik ibnu Marwan, banyak terjadi perubahan dan perkembangan, baik di bidang kenegaraan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang-bidang lainnya. Seperti kenegaraan, dibentuk organisasi-organisasi yang diatur secara rapi. Organisasi-organisasi kenegaraan tersebut meliputi yang pertama, An-Nizam Asy-Syiasi, yaitu organisasi politik yang diubah dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki. Terdiri atas Al-Khitobah atau sekretaris dan Al-Hijabah atau pengawal khalifah. Yang kedua,
ada An-Nizam Al-Idari, yaitu organisasi yang mengurus bidang tata usaha kenegaraan. Yang ketiga, An-Nizam Al-Mali, yaitu organisasi yang mengurusi bidang keuangan negara. Yang keempat, An-Nizam Al-Harbi, yaitu organisasi pertahanan dengan tugas mempertahankan negara atau wilayah dan mengadakan ekspansi daerah kekuasaan Islam. Yang terakhir, An-Nizam Al-Qadi, yaitu organisasi yang bergerak di bidang kehakiman dan pengadilan. Baik, saya Siti Nurani dengan NIM 2017101150. Selanjutnya itu di bidang pembangunan. Masjid-masjid pertama di luar Semenanjung Arabia didirikan. Katedral St. John di Damaskus diubah menjadi masjid. Di Al-Qudsi, Yerusalem, Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa dan monumen terbaik yang bernama Quba As-Sakhr, Dome of the Rock. Sepanjang perjalanan kekuasaannya, dinasti Umayyah telah banyak membuat kemajuan dalam berbagai bidang. Pembangunan berjalan pesat baik dalam segi dakwah maupun pembangunan material. Di antara kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa itu antara lain, yang pertama di bidang administrasi pemerintahan. Prestasi pertama yang diperoleh Bani Umayyah terdapat dalam bidang demokrasi pemerintahan. Tradisi melakukan pencacahan jiwa penduduk dan sistem pengiriman surat menyurat yang teratur. Sistem perpajakan diorganisasikan dengan sangat baik karena merupakan sumber pendanaan paling besar dari kekhalifahan yang makin rumit. Yang kedua ada perluasan daerah. Gerakan ke timur, ke arah timur sampai ke Sungai Amudarya. Dari sana gerakan mereka sampai ke daerah-daerah dengan berbahasa Turki dan bahasa Persia. Pada tahun 723 Masehi, pasukan muslim berhasil pula memasuki kawasan India. Yang kedua ada gerakan ke utara dalam menundukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Yang ketiga ada gerakan ke Eropa. Di daratan Afrika Utara, pasukan Islam yang telah berhasil menduduki Mesir di zaman Umar dilanjutkan terus oleh Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. Di bawah Amir Maghribi, Musa berhasil menaklukkan kota lama Kartago. Untuk seterusnya memasuki daerah suku bangsa Berber di Maghribi, Kartago itu merupakan bekas kota indah di zaman Romawi dengan bangunan indah di perbukitan pantai Libya menghadap ke Laut Tengah. Yang kedua, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan itu berkembang pesat, baik bersumber Al-Quran maupun yang bersumber dari akal manusia. Ilmu-ilmu yang berkembang itu yaitu ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, ilmu qiraat Al-Quran, tata bahasa, ilmu kimia yang berasal dari orang Yunani, ilmu kedokteran, ilmu seni, dan ilmu sejarah. Yang keempat ada kemajuan di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, Bani Umayyah telah membentuk berbagai lembaga negara beserta peraturan perundangannya, seperti pencatatan korp pegawai pemerintah, pembentukan pemerintah pusat dan daerah yang tidak hanya sampai tingkat provinsi, melainkan sampai ke distrik, pembentukan lembaga pengadilan lembaga, pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima ada kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, mereka menggalinya dari berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Karena itu, pemerintah mampu membiayai pembangunan gedung-gedung dan megah, pembangunan sarana dan prasarana untuk umum secara lengkap. Yang terakhir ada kemajuan di bidang dakwah. Dakwah umat Islam tidak hanya berkembang di Jazirah Arab saja, mereka telah sampai ke Tiongkok, India, benua Afrika, dan Eropa. Mereka berdakwah melalui berbagai jalur seperti jalur pendidikan, sosial, budaya, dan dengan menulis buku-buku agama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz membangun Masjid Nabawi menjadi lebih indah, megah, dan luas berkat bantuan arsitek yang dikirim dari Romawi. Begitu pula Khalifah Walid bin Abdul Malik sempat membangun masjid di Damaskus menjadi indah dan megah. Masjid itu dibangunnya bersamaan dengan pembangunan kota Damaskus. Masjid Agung Damaskus itu bukti kemegahan dinasti Umayyah.
Yang selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Meskipun masa kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus syarat dan instrik politik internal maupun eksternal yang kemudian menghasilkan perluasan wilayah Islam. Namun, mereka tidak melupakan perkembangan intelektual. Berbagai perkembangan peradaban dan kebudayaan yang ada meliputi. Yang pertama yaitu arsitektur. Pada masa dinasti Umayyah, seni arsitektur bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Corak bangunan yang ada pada masa ini merupakan gaya perpaduan Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai semangat Islam. Yang kedua yaitu organisasi militer. Pada masa Bani Umayyah terdiri dari Angkatan Darat, Al-Jun, Angkatan Laut, Al-Bahriyah, dan Angkatan Kepolisian, Asy-Syurtah. Meliputi perbaikan kota lama dan membangun beberapa kota baru. Yang ketiga yaitu perdagangan. Daerah kekuasaan Daulah Bani Umayyah yang semakin luas menjadikan lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. Perkembangan perdagangan ini mendorong meningkatnya kemakmuran bagi Bani Umayyah. Yang keempat yaitu kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Yang kelima yaitu kedokteran. Tokoh-tokohnya meliputi Khalifah Al-Walid, Khalifah Umar, dan Khalifah Khalid ibn Yazid. Yang keenam yaitu sejarah atau histografi. Munculnya Ubaid bin Syariah, seorang penulis sejarah dalam bentuk sirah dan maghazi, dan telah menginformasikannya ke Muawiyah tentang pemerintahan bangsa Arab dahulu dan asal-usul ras mereka. Muncul tokoh-tokoh sejarah seperti Wahab ibn Munabbih, Ka'ab al-Akbar, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu musik dan syair. Seni sastra berkembang dengan pesatnya, sehingga mampu menembus ke dalam jiwa manusia dan berkedudukan tinggi di dalam masyarakat, sehingga syair muncul senantiasa menonjolkan sastranya. Di samping isinya yang sangat bermutu, para penyair tersebut diantaranya adalah Junair, Al-Farazdah, dan Imran bin Hattan. Masa kemunduran Bani Umayyah. Meskipun kejayaannya telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lebih lama. Dikarenakan kelemahan-kelemahan internal dan makin kuatnya tekanan dari pihak luar. Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya pada hancuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menentukan aspek senioritas. Peraturannya tidak jelas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, masa kekuasaan dinasti Umayyah. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arab Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Yang keempat, lemahnya pemerintah Daulah dinasti Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memukul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang terakhir, penyebab langsungnya runtuh kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Bas bin Abbas Al-Muthalib. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.